Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rini Mukhtar. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Utang Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Saya ingin menanyakan warga sekitar terkait isu politik Indonesia menjelang tahun 2024. Malam, dengan Bapak siapa? Dengan Sabar Mul. Iya. Apa kabar, Pak? Baik deh. Banyak gimana? Baik. Mulai ya, Pak ya. Boleh. Saya mau ditanyain apa sih? Terkait isu politik 2024. Waduh, berat. Oh, tapi oke. Iya. Pertanyaan pertama, Bapak apakah sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Ya, tahu sih. 2024 kan masa berakhir Pak Jokowi ya, udah Iya. 2 kali ya, 2 periode. Tahu lah. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Program yang sudah berjalan ya. Iya. Infrastruktur itu harusnya tetap dilanjutkan. Pembangunan ekonomi kan syaratnya infrastruktur ya. Iya. Terus pemerataan pembangunan, juga pemerataan harga lah, Oh, harga-harga ekonomi barang. ya pokoknya ya. Ya di bidang ekonomi lah. Itu paling ini kan paling Iya. penting kan. Selanjutnya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Masih belum sempurna maksudnya gitu ya. Iya. Apa-apa aja masih perlu Ya ditambahkan. pasti ada aja kekurangannya. Ya pastilah yang nggak ada yang sempurna ya. Apa ya yang perlu ditingkatkan? Sepertinya kestabilan harga bahan-bahan pokok ya. Harga bahan pokok, keamanan, yang utama justru keamanan. Keamanan? Keamanan mulai dari kampung-kampung sampai keamanan lebih luas. Sepertinya beberapa tahun belakangan ini agak sedikit menurun ya. Jakarta ya, utamanya saya kan orang Jakarta ya. Baik. Sepertinya keamanan di Jakarta semakin menurun lah tingkat keamanannya. Baik, selanjutnya menurut Bapak mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon berikan penjelasannya. Waduh. Ya kalau bisa sih semua itu ada di presiden itu ya. Ya, Kalau bisa sosok itu, tapi ya nggak tahu siapa sosok itu kan harus kita cari. Yang lebih penting Apa aja tadi? Rakyat. merakyat, yang gagah, atau yang cerdas? Waduh. Merakyat dan cerdas penting. Gagah sih nomor sekian ya. Merakyat dan cerdas itu penting. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Kriteria ya punya leadership. Satu pasti harus punya leadership. Dua, dia mengerti keadaan atau masalah. Tanpa itu kan dia nggak mau bertindak apa ke depan. Kalau dia punya leadership, dia punya pengetahuan ataupun informasi-informasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, lebih cepat memberikan solusinya kan, Baik. gambarannya. Selanjutnya, ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Waduh, maksudnya tahun 2024 ini? Iya, calon presiden 2024 yang akan datang. Waduh, saat ini kayaknya belum ya? Saat ini belum ada ya. Belum. Mungkin nanti ya, pada saat mulai kampanye, Iya. visi misi, latar belakang kan kita akhirnya bisa terkuakkan calon-calon presiden selanjutnya kan. Menurut Bapak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Aduh, jawabnya semakin sulit ini. Maksudnya partai dalam latar belakang apa gitu? Atau nama partai saya sebut? Nama partainya. Waduh, saya nggak berani ya. Karena saya bukan simpatisan salah satu partai. Tapi partai nasionalis, partai yang
mengedepankan kebinekaan, itu yang akan saya pilih. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Harapan terhadap ya. pemerintahan berikutnya di 2024. Harapan saya sih Indonesia semakin makmur, semakin jaya ya, semakin terus maju dalam segala bidang, ekonomi, hukum, politik ataupun perdagangan, ekonomi termasuk dagang tadi. Ya semakin berjayalah di mata dunia, semakin disegani, itu aja. Semakin memakmurkan rakyatnya. Itu sih harapan kita, harapan saya pribadi. Oke, terima kasih Pak. Oh itu aja atas cukup. waktunya. Terima kasih Di sini sama-sama. langsung closing. Udah, Nah, dari sini langsung Sudah. closing. Di closingnya belakangan. Oh, enggak di closing. Closingnya belakangan. Malam. Maaf, boleh ganggu waktunya ya? Bersedia untuk diwawancara Wawancara apa? terkait isu politik 2024. Oh, oke, siap. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Pak Gun. Oh, Pak Gun. Baik. Pak Gun, apa kabar? Baik, sehat. Mulai ya Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama itu, Bapak apakah sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Tahun 2024 emang jadwal pemilu ya, Iya. pemilu presiden. Terus kalau berdasarkan peraturan yang ada sebelumnya, yang menjabat masa presiden itu hanya 2 periode. Iya, jadi Bapak sudah tahu ya? Tahu. Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi nanti sebagai presiden. Terus selanjutnya, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak Gun, program apa yang perlu dilanjutkan? Yang jelas sekarang kan mulai ada pembangunan itu ya, Iya. ibu kota Nusantara ya. Iya. Nah, berarti itu harus diselesaikan dong sampai tuntas gitu. Baik. Selanjutnya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna ya Pak. Pasti ada saja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Paling ada perbaikan ya untuk pemerintahan selanjutnya. Di antaranya harga BBM jangan naik terus, listrik jangan naik terus ya. Kesejahteraan rakyat ditingkatkan lah, itulah yang penting. Bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi. Selanjutnya, menurut Bapak Gun, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon jelaskan alasannya. Menurut saya sosok presiden itu harus ganteng dan smart ya. Iya. Nah, itu. Karena dengan ganteng dan smart maka akan menimbulkan satu karisma, inner beauty, dan itu disukai oleh rakyat. Ya, Oh, terutama yang begitu. mengayomi rakyat lah itu. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Yang jelas presiden yang saya harapkan itu yang mengerti akan keinginan rakyatnya. Ya, itu. Ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak Gun? Kalau menurut saya sih siapapun orangnya yang jadi presiden gak jadi masalah. Yang penting bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Selanjutnya, menurut Bapak Gun, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa Pak? Kalau masalah partai, kalau partai kan itu sebenarnya tergantung daripada orang yang ada di dalam partai itu. Mau partai A, partai B, atau partai C, yang penting orangnya itulah yang paling penting. Jadi apapun partainya, yang penting orangnya itu. Orangnya maksudnya? Orang yang di dalam partai itu yang bisa menjalankan amanah rakyat, itu buat saya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Yang jelas lebih baik dari sekarang. Itu aja. Baik, terima kasih Oke, Pak Gun. iya siap, sama-sama. Dah, Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Aji, Mbak. Oh iya, Aji. Ya, apa kabar Mas Aji? Baik, Mbak. Oke, baik. Mulai ya, Mas Aji. Boleh. Pertanyaan yang pertama itu,
Menurut Mas, apakah sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Ya sudah tahu Mbak, karena kan kita tahu bahwasannya pemilu hanya dilakukan 2 kali periode sesuai dengan undang-undang dasar. Betul. Selanjutnya, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mas, program apa yang perlu dilanjutkan? Mungkin kalau menurut saya program infrastruktur terus harus dilanjutkan terus secara menerus. Apalagi kita lihat bahwasannya seperti tol Trans Jawa itu sangat bermanfaat. Mungkin saya harapkan nanti ada infrastruktur untuk jalan tol yang menyambung antar pulau sehingga bisa menjadi suatu integrasi yang sangat mudah, terus kemudian menjadi suatu kekompakan. Pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Mungkin kalau boleh saran, menurut saya sebaiknya ditambahkan satu aplikasi untuk merakyat. Seperti contohnya terkait dengan perekonomian, seperti bahan pokok, misalkan beras, telur, gula, garam, sebaiknya dimasukkan di suatu aplikasi yang bisa diakses oleh semua rakyat, sehingga semua rakyat bisa mengatur perekonomian mereka terhadap adanya lonjakan pertambahan harga atau kenaikan harga mungkin secara periodik, sehingga bisa menanggulangi adanya mungkin inflasi ke depannya. Baik. Menurut Mas, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon jelaskan. Menurut saya semua tipikal presiden sangat baik sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga semua mempunyai plus minus masing-masing juga. Tapi untuk saat ini kita memerlukan suatu sosok yang tegas, berwibawa, cerdas, dan mungkin amanah. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Mas harapkan? Menurut saya kriteria presiden yang saya harapkan adalah tegas, cerdas, dan amanah. Ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Sesuai harapan Mas Haji? Selama ini kriteria dari setiap presiden sesuai dengan yang saya harapkan, karena semuanya memiliki plus minus masing-masing. Apalagi seperti contohnya mungkin Pak Jokowi sendiri, menurut saya sudah sangat baik, walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan, namun hal itu masih menurut saya wajar sih. Baik. Menurut Mas Haji, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Menurut saya sih Indonesia normal dipimpin oleh semua partai itu sangat wajar, tidak bisa memihak dalam satu partai, karena apapun partainya yang penting adalah tokohnya siapa. Ini pertanyaan yang terakhir ya Mas, apa harapan Mas Haji terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024? Harapan saya adalah tetap melanjutkan infrastruktur yang telah dibangun Pak Jokowi. Terus saya mengharapkan adanya infrastruktur yang dapat menyambung antar pulau, mungkin Pulau Jawa, Sumatera bisa disambung, kemudian kita bisa menyambung ke Nusa Tenggara Timur, ke Papua, lalu ke Sulawesi. Kalau bisa mungkin ada tol panjang atau mungkin ada infrastruktur seperti kereta api bawah tanah gitu. Kereta cepat juga termasuk. Siap. Ya. Terima kasih Mas Haji atas waktunya. Siap. Terima kasih banyak atas Terima waktunya kasih. juga Mbak. Ya, selamat. Kesimpulan dari hasil wawancara saya kepada 3 narasumber adalah mereka menginginkan di pemerintahan Jokowi yang sekarang fokus kepada bidang ekonomi, yaitu harga bahan pokok harus stabil. Apalagi saat ini semua harga bahan pokok sangat melonjak. Contohnya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur, minyak, dan lain-lain. Mereka sangat keberatan dengan hal tersebut dan mereka berharap Pak Jokowi bisa cepat mengatasi permasalahan ini. Mereka juga berharap Pak Jokowi lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sekarang kita tahu ya, saat ini ekonomi sangat sulit, jadi mereka berharap banget pemerintah banyak memberikan bantuan, yaitu berupa bahan pokok seperti sembako ataupun berupa uang. Selain itu, harapan mereka juga pembangunan infrastruktur
terus dilanjutkan, contohnya seperti jalan tol. Karena infrastruktur transportasi merupakan salah satu infrastruktur kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan suatu daerah. Infrastruktur transportasi akan memberikan banyak manfaat pada suatu daerah dalam mengakses kegiatan perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dengan adanya proses integrasi dengan daerah lain yang lebih maju. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.